Assalamualaikum Pak Kepala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Kaitannya saya ada tugas ini Pak. Untuk pelaksanaan modul 3 itu CGP harus mewawancara terkait belajar di lapangan mengenai pengambilan keputusan. Jadi terima kasih waktunya, saya sudah berkenan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Siapa Mas ya? Insyaallah ya. Ini berbagi buat CGP belajar mengambil keputusan Pak. Jadi yang pertama Pak, kaitannya dengan metode Bapak selaku kepala sekolah ketika mengambil keputusan, boleh dijelaskan seperti apa? Insyaallah ya. Saya setiap mengambil keputusan insyaallah selalu mencoba ada komunikasi dengan saya. Jika berkaitan dengan masalah itu tidak akan mungkin sendiri, saya akan mencoba mencari data-data informasi yang pada semua orang, termasuk juga yang di luar sekolah, dari informatika, melibatkan yang termasuk yang di luar sekolah. walaupun akhirnya juga saya memutuskan. Tapi sebelum sampai keputusan Bapak mungkin mendengar dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Terus ini Pak, ada nggak Pak contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah ini? Ya kemudian bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Terutama kaitannya dengan siswa mungkin ini saya contoh kasus seharusnya siswa yang mencuri, bagaimana Bapak sampai di luar atau bagaimana? Ada, kalau itu ada, dan saya coba dengan kelas BK bagaimana anak itu kok bisa melakukan itu. Ya, kemudian buat bahkan saat itu orang tua tidak terima, tidak percaya bahwa anak itu melakukan pencurian di sekolah. Sampai suatu saat betul terbukti tangan tangan dan memang ada kesempatan kepada orang tuanya. Ini sudah terjadi beberapa kali, belum terima. Nah, setelah terbukti dengan kejadian yang ada, kemudian kita melakukan kepada orang tua, karena kita juga selain mengamankan anak sendiri juga teman-teman sekolah juga harus kita amankan. Nah, dengan demikian orang tua bisa menerima dan dia memindahkan ke sekolah. Oh itu keputusan setelah beberapa kali yang bersangkutan ternyata masih diberi kesempatan, ada katakanlah SP1, SP2, kemudian pembinaan ada informasi pada orang tua. Misalnya Pak, ada situasi sulit yang harus Bapak hadapi, opsi-opsinya luar biasa sulit. Bagaimana biasanya Bapak mengatasi hal tersebut? Tentunya kami tidak akan cepat-cepat mengambil keputusan. Tadi ada beberapa pertimbangan dan tadi mendengar dari beberapa pihak, kemudian kita ambil satu risiko yang paling kecil dan ya menyelamatkan semuanya lah. Karena kita akan mengelola pendidikan mahasiswa ya, tidak hanya satu menyelamatkan satu orang, kalau itu banyak orang kita juga harus mengambil kebijakan dan tentunya setelah ditimbang matang-matang. Tapi tetap orientasinya siswa mungkin apa ya nomor satu. Betul. Tetap kita harus memberikan siswa pelayanan terbaik lah. Siswa yang menjadi nomor satu dalam kultur pendidikan tentunya, karena kita bukan sebagai polisi, bukan sebagai hakim yang melaksanakan pendidikan. Sehingga di sini saya selalu mencoba bersama dengan para orang tua bagaimana di dalam mendidik anak itu suci seperti apa. Saat anak-anak masalah.
cara Bapak misalnya memastikan keputusan Bapak itu sudah yang terbaik terbaik buat sekolah itu bagaimana? Cara Bapak, keputusan sambil udah pasti nih baik buat sekolah. Ya, indikasinya apa? Dari beberapa kasus setelah kita tadi memberikan tentunya, kita menemukan kasus, kemudian kita telusuri latar belakangnya apa, kemudian ada peringatan 1, 2, 3, ini juga kerjasama dengan wali kelas, BK, siswa, orang tuanya juga terlibat. Yang keputusan tentunya itu yang terbaik. Ya, sudah melibatkan banyak orang, sudah bisa menerima semuanya tentunya. Gitu ya. Banyak bicara yang lain, jadi lewat beberapa proses itu ya. Nah, cara Bapak menghadapi kritik setiap butuh masih ada pro dan kontra. Kalau yang pro mungkin nggak ada masalah, tapi yang kontra gimana? Kan masih ada walaupun sudah melalui pandangan beberapa pihak, dan menurut saya yang terbaik tapi masih ada kritik. Cara Bapak gimana menghadapi soalnya kritik? Itu tidak dipungkiri bahwa pro kontra selalu ada. Ambil kebijakan apapun susah. Dan saya mencoba bersikap berlapang dada, toh diniatkan semua berbasis pada kepentingan siswa, layanan yang optimal di sini. Ya, jadi tinggal kita kepada yang kontra nanti kita harus menjelaskan apa sekolah atau kepala sekolah keputusan seperti itu, dan mudah-mudahan mereka bisa mengerti, tidak sekarang mungkin nanti. Tapi berdasarkan kasus yang sudah gimana Pak? Rata-rata orang tua akhirnya menerima atau malah ada yang sampai alhamdulillah sampai saat ini orang tua bisa menerima, kemudian teman-teman katakan yang cenderung tidak setuju, ya artinya paham. Presentasinya besar atau kecil Pak? Setiap kali Bapak kalau begitu banyak pro atau banyak kontra? Saya yakin kecil. Tidak banyak Pak. Yang langsung frontal ke saya, mungkin nggak tahu kalau mereka berbisik-bisik tenaga ya, tetangga ya. Tapi untuk proses pada katakanlah yang berefek langsung orang tua, tidak. Terus bagaimana cara Bapak mengumpulkan informasi apabila ada satu kejadian yang menurut Bapak harus memutuskan itu? Selain orang tua, apakah Bapak ada panutan atau siapa gitu? Informasi yang biasa saya cari dalam siap tidak semua permasalahan atau mungkin tidak hanya di dalam permasalahan, kita bisa mendekati beberapa guru, karyawan, BU, mungkin pesuruh, mungkin orang tua yang lain dari kelas itu, tanpa disadari kita sebenarnya dapat menggali informasi dari semua, dan itu lebih lebih adil gitu ya, daripada kita mendengarnya satu pihak, ada satu orang, dua orang. Kalau banyak ini kita bisa filter kemudian mengambil keputusan. Yang terakhir nih barangkali Pak, cara Bapak memantau memastikan keputusan yang sudah diambil dan sepakati saya terkait kebijakan sekolah bisa terlaksana itu bagaimana? Pastikan bahwa kebijakan itu sudah bisa berjalan dan dilaksanakan. Yang biasa lakukan kemudian saya ngobrol, berbicara dengan Pak saya tentang kasus kejadian yang selama ini kita tangani seperti apa, ada perkembangan, tidak sulit, apa yang kita teruskan, dan juga cari informasi dari yang lain kelasnya, mungkin dari teman-teman siswa tersebut. Maka ada gejolak, apakah sudah ada penyelesaian dan keputusan, karena tadi seperti awal nanti itu pindah dan suatu saat ada ketemu orang tuanya tentang gimana sekarang sih, tetap dipantau ya. Misalnya kesempatan untuk menanyakan hal itu. Terakhir sekali lagi nih Pak, sepanjang kepemimpinan Bapak di sekolah ini ada kasus yang sangat menguras pikiran Bapak, dan Bapak waktu mengalami dilema yang luar biasa. Artinya keputusan itu sama-sama bagus, sama-sama benar gitu, dilema etika gitu. Nah, pernah nggak Pak ada kasus seperti itu? Tentunya banyak,
stres orang tua, mungkin sekolah, kemudian katakanlah banyak orang di situ, banyak siswa di situ, banyak orang tua, banyak masyarakat di sana, kemudian yang eksternalnya banyak masalahnya, tapi alhamdulillah semua bisa. Bapak gimana Pak menyelesaikan itu, terutama yang kaitannya dengan dilema etika, ini benar, saya harus gimana itu? Menurut saya sebenarnya kebenaran hanya satu. Hanya satu kebenaran. Cuma kita ngambil kebijakan ini yang kita yang lebih solusi. Ada keputusan yang berjawaban kepada hal tersebut. Sehingga dari tidak mengorbankan banyak orang. Itu maknanya satu, ya itu satu. Tapi tentunya dengan arahan, dengan solusi yang lain, sehingga katakanlah yang membuat permasalahan bisa mengerti dan bisa sehingga tidak merusak komunitas atau kegiatan-kegiatan. Kalau boleh disimpulkan Pak, jadi kekhasan Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan Bapak biasanya ada pakemnya gitu, ada pakem-pakem. Jadi ini gaya saya gitu. Mungkin saya justru yang menilai itu orang tua. Yang menilai itu orang tua. Kalau saya ngelihat Bapak punya rumus, saya kalau ada masalah itu tetap, dan itu menjadi kekhasan Bapak. Saya mesti gini dulu, ada nggak Bapak? Menurut saya gitu ya, yang menilai nanti yang menilai itu orang luar ya, itu baik atau tidak baik itu orang luar. Tapi yang saya lakukan itu setiap ada permasalahan saya tidak langsung cepat-cepat secara emosi memutuskan, tapi saya mendengar banyak pihak, baru kita akan coba barang solusinya seperti ini dan mengarahkan pada katakanlah unsur di bawah saya ini harus ini. Kemudian coba yang bersangkutan orang tuanya coba panggil. Atau kalau saya tanya, udah belum ke orang tuanya? Sudah belum kondisi? Sejauh mana gitu kan? Kalau belum, ayo. Kalau perlu saya turun. Saya turun langsung ke orang tua. Ya situasinya bagaimana teman-teman. Ya mungkin itu yang saya lakukan. Jadi Bapak selalu mendengar lebih dahulu ya, kemudian mengumpulkan semua pihak yang menjadi bagian dari proses tersebut, baru pada keputusan gitu ya. Informasi dan kalau juga. Dan itu cukup efektif ya Pak, juga efektif menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa pengambilan keputusan Bapak bisa menyenangkan, walaupun tidak semuanya, tapi paling tidak orang-orang yang terlibat dalam kasus itu bisa menerima dengan legowo. Insya Allah. Gitu. Senang sekali Bapak, alhamdulillah banyak ilmu yang didapat hari ini. Intinya bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus mendengar dulu Pak ya, sebagai kepala, mendengar dari banyak pihak, kemudian baru setelah itu kita memutuskan setelah beberapa masukan gitu ya. Nah, ini yang paling dominan siapa dalam hidup Bapak ketika ada pengambilan? Apakah istri atau Bapak? Istri pernah dilibatkan kalau ada masalah yang seperti ini? Atau ada orang yang spesial yang selalu ya? Saya kalau pekerjaan hal ini sejalan dengan istri. Kenapa? Atau panutan kan? Panutan ada yang selalu dimintai pendapat. Ketika Bapak sudah mendengarkan, ya kan, dari berbagai pihak, dan saatnya Bapak memutuskan apakah ada orang panutan lah yang bisa. Kadang saya lebih banyak mendengar, dan ini teman katakanlah mendengar dari beberapa teman juga yang sama-sama yang jabatan sendiri menjadikan satu ilmu bagi saya dari sesama ada sharing yang ada di kasus yang sama ya, bagaimana seperti dokter gitu ya. Alhamdulillah Bapak senang sekali, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Bapak, karena biasanya kita pelajari kan tidak seindah di lapangan jadi lebih problematika, tapi yang penting ini adalah mendengar dari banyak pihak Pak ya, karena itu yang dilakukan. Pak Kepala, terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf lahir batin kalau sudah melewati tugas Bapak. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang barokah buat saya, dan mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa. Terus saya ada Bapak, terima kasih. Kuncinya satu. Apa tuh Pak? Bekerjalah dengan hati. Bekerjalah dengan hati pemirsa. Terima kasih Pak Kepala. Kenapa harus dengan hati Pak? Karena mengolah hati rasa itu semua menjadi indah ya Pak. Semua menjadi indah ya Pak. Tidak pendekatan hati ya, rasa tidak ada namanya satu siu. Tentunya hanya pusing. Baik, kemudian terima kasih, ini luar biasa Pak Kepala. Jadi ada satu kunci bekerja dengan. Terima kasih Bapak Kepala, itu saja. Saya mau undur diri. Dan ada pesan terakhir mau sebagai penguatan.
Mas Selain dari Asep adalah guru yang guru menceritakan Macam apa? SMP 1 itu tak semangat. Iya, iya. Siapa lagi kalau bukan Iya, iya. Mas Asep dan punya kesempatan Mas Asep tetap semangat. Iya sih. Saya selamat Iya. jadi masih calon ya. Masih calon, Pak. Guru penggerak. Alhamdulillah. Insya Allah apa yang jadi pemerintah pun terpenuhi karir terbaik. Terima kasih Pak. Kerjaan dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar.